Shalom saudara, ketemu lagi. Saya yakin hari ini kita tetap bahagia, sukacita, karena kita yakin kasih karunia, berkat, dan pertolongan Tuhan selalu ada bersama kita semua. Amin saudara. Baik, saya akan mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, Yakobus menulis bagian ini di ayat 8 ini membuat saya agak merinding membacanya. Apa katanya? Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, ini ayat yang perlu kita perhatikan. Orang seperti apa yang hidupnya nggak tenang, saudara? Terlebih di saat-saat seperti ini, COVID-19 masih gentayangan, lalu rencana PSBB mau gimana. Apa saudara merasa tenang enggak? Atau saudara tetap tenang? Saya sih harap saudara tetap tenang. Nah, maksudnya hari ini saya membaca bagian ini adalah kita harus tetap tenang. Tapi dasarnya apa? Nah, kalau ayat 6 dikatakan kita harus meminta. Tapi harus minta dalam iman. Jangan bimbang. Nah, saudara sekalian, ayat 7 mengatakan orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Rupanya Yakobus mengatakan orang yang berhati seperti ini seperti apa? Yang bimbang. Bimbang itu seperti ombak laut. Nah, saudara pernah naik kapal enggak? Kalau naik kapal, saudara punya kaki kuda-kuda yang kuat, tapi kalau ombak datang saudara berdiri, bisa enggak? Oh, itu susah sekali. Harus berpegang. Harus pegang sampai kita seakan-akan menyatu dengan kapal itu. Goyang kemana kita menyatu, baru kita bisa kuat. Artinya saudara, hari ini saya mengajak kita merenungkan. Kita sebagai orang percaya, kita boleh meminta kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Mungkin di tengah situasi seperti ini, kita minta firman Tuhan memberikan ketenangan. Ada berita Tuhan dan khususnya sebagai orang percaya, sebagai seorang murid Kristus, kita perlu bertanya kepada Tuhan, situasi sekarang ini apa kehendak Tuhan? Lalu kalau meminta dengan bimbang, dikatakan orang seperti ini tidak boleh berharap mendapat apa dari Tuhan. Dan kita menjadi tidak tenang. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, memang saya mau katakan di tengah situasi seperti ini, jangan pikir yang lain. Datang kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Tapi apa artinya kita datang kepada Tuhan sedangkan kita bimbang? Maka menurut Yakobus adalah minta dalam iman, jangan bimbang. Orang bimbang itu nggak bisa tenang. Nah saudara, percayalah, Yesus telah bangkit dari kematian. Dia sudah menang terhadap semua apa yang ada di dunia ini. Bahkan ada isu-isu yang lain yang kita bisa dengar dan bisa menakutkan. Bahkan, saya sekarang lagi mengikuti ada sebuah berita mengatakan bahwa
di dunia ini sistem keuangan dikuasai oleh sekelompok orang yang menyembah setan. Wow, tapi saya kembali kepada firman Tuhan bahwa Tuhan berkuasa atas semua. Amin saudara. Hari ini saudara, kembali saya ingatkan, kalau memang ada waktu, perbanyak kesempatan bersekutu dengan Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan merenungkan, mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan, yang Tuhan sudah genapi dalam hidup ini, dan proses penyelamatan yang Yesus lakukan. Itu menjadi kekuatan kita. Biar Tuhan beri kekuatan buat kita untuk menghadapi hari esok. Amin. Jangan lupa, kalau perlu pergi, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan ini yang menjadi modal kita. New normal. Sebentar lagi kita akan diperhadapkan sebuah normal yang baru, yaitu kehidupan yang bisa menolong kita menghadapi penularan COVID-19. Tuhan memberkati. Semangat ya!